Halo sahabat Lavender, balik lagi sama Kak Saat. Kali ini kita akan bahas soal-soal pengetahuan kuantitatif. Nah, pengetahuan kuantitatif ini adalah salah satu subtes di SNBT UTBK yang ada dari 2023-2024 kemarin. Kita bahas aja ya soalnya satu-satu. Yang pertama, nilai minimum fungsi kuadrat f adalah minus 8. Grafik fungsi tersebut melalui titik minus 1 dan titik 3. Grafik fungsi tersebut juga melalui titik 4, B. Nah, B-nya sama dengan berapa? 42, 21, 10, 5, atau 0. Kita cek ada berapa petunjuknya. Yang pertama adalah nilai minimum. Jadi, udah pasti dia terbukanya ke bawah ya. Kemudian ada titik potong sumbu X-nya. Sumbu X dan Y ada titik potongnya di min 1,0 sama 3,0. Berarti kemungkinan seperti ini. Tuh. Dan ini di sini adalah minus 8. Tinggal nyari ini nih. Kemungkinan berapa? Kita kira-kira aja. Karena angkanya dikit. Titik potong itu atau titik puncak itu atau titik minimum atau maksimum itu pasti selalu di tengah kalau parabola. Jadi ini 1 ke 3 itu kan ada 1, 2, 3, 4 ya kemungkinan. Ini 1, ini 2. Kalau 4, karena ada 4, kalau 4 dibagi 2 ya ada 4 langkah, 4 bagi 2 itu adalah 2. Jadi kemungkinan 2 langkahnya itu salah satunya di 2 langkah itu adalah titik puncak. Jadi titik puncaknya adalah 1,-8. Buat apa sih titik puncak ini? Untuk kita tahu persamaan kuadratnya yang benar berapa nih gitu. Karena persamaan kuadrat itu awalnya ngitungnya adalah dari Y persamaan kuadrat baru sama dengan A kali X min X1 dikali X min X2. X1 X2-nya yang mana? X1-nya yang ini nih tadi. X1-nya adalah minus 1. X2-nya yang 3 ini tadi. X2-nya adalah 3. Jangan sampai salah ya. Jadi Y sama dengan A kali X min 1 dikali X min 3. A kali X min 1 jadi X plus 1 dan X min 3. Nah, di depannya tetap Y. Untuk nyari persamaan kuadrat ini jadi lebih rapi, maka harus dimasukin nih ke Y sama dengan A X plus 1 kali X min 3, di mana dengan titik puncak X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan min 8. Jadi min 8 sama dengan A dikali 1 plus 1 kali 1 min 3. Min 8 adalah A dikali 2, ya, 1 tambah 1, ingat ya, 2 ya, dikali min 2. Min 2 kali 2 adalah min 4 kali A, jadi adalah min 4A sama dengan min 8. Jadi A-nya adalah min 8 bagi min 4 sama dengan 2. Karena A-nya udah 2, berarti Y, AX plus 1 kali X min 3, itu adalah Y sama dengan 2 kali X plus 1 dikali X min 3. Sudah ketemu, ini persamaan kuadratnya. Tapi yang ditanya adalah B, di mana titik 4, B. Berarti X-nya adalah 4, Y-nya adalah B. Kita masukin aja, B sama dengan 2 kali 4 tambah 1 dikali 4 min 3. Jadi 2 kali 5 dikali 1 adalah B. B adalah 2 kali 5 kali 1 berarti 10. C jawabannya. Gitu ya. Kita lanjut aja langsung ke nomor berikutnya. Segitiga siku-siku di sini dibilang sudutnya A, segitiga ABC ya, ABC di sudut A dikurangi sudut B itu adalah 60 derajat. Dan sudut C-nya adalah alfa derajat.
Berikan informasi yang tepat, manakah hubungan antara P dan Q. P dan Q, alfa 80. Jadi ini nggak mesti alfa sama dengan 80, tapi yang jelas kita cari alfanya berapa. Gitu. Oke, kita yang pertama tahu bahwa segitiganya pasti siku-siku. Dengan segitiga siku-siku yang kita selalu kira-kira tahu, ya ada siku-sikunya, itu yang dibilang A, B, C. Berarti A, siku-siku kemungkinan di B, kemudian C. Nah, kemungkinan nih masih kayak gini nih. Atau bisa aja siku-sikunya di A. Kenapa siku-siku di A? Ini salah ya. Karena segitiga siku-siku selalu sudut paling besarnya adalah yang 90 derajat. Sedangkan di sini dibilang sudut alfa dikurangi sudut B, sudut A, dikurangi sudut B adalah 60 derajat. Berarti angka paling gedenya kemungkinan punya A, karena ya yang dikurangi bisa sampai 60 derajat, ya bisa 90 gitu. Kalau enggak, berarti B-nya yang kecil banget. Kita anggap kayak gitu ya. Kita bikin perspektif itu dulu. Kalau itu bisa dikerjakan, berarti D tidak termasuk nih. Jadi kita bisa tahu A, B, atau C. Kalau misalkan sudut A itu adalah 90, berarti sudut A dikurangi sudut B sama dengan 60 derajat. Jadi 90 kurangi sudut B adalah 60 derajat, berarti sudut B-nya adalah 30 derajat. Dengan kita tahu bahwa jumlah sudut segitiga itu adalah 180 derajat, berarti sudut A tambah sudut B tambah sudut C sama 180 derajat. Berarti 90 tambah 60 tambah alfa sama dengan 180 derajat. Berarti alfa sama dengan, ini dijumlah adalah 150, berarti alfa adalah 180 derajat dikurangi 150 derajat. Jadi alfa adalah 30 derajat. Berarti alfa sama dengan 30 itu kurang dari 80 derajat. Jadi jawabannya atau P itu kurang dari Q, atau Q lebih besar dari B, dari P. Jawabannya adalah B. Kak, tapi kan kalau misalkan kita nggak tahu, kita nggak asumsi ini boleh nggak Kak? Kita coba aja kalau mau. Kita coba misal tadi dari total sudut sama dengan 180 derajat. Berarti kalau alfa sudut A tambah sudut B tambah sudut C sama dengan 180, Terus kita tulis alfa A, karena A sudut A min sudut B sama dengan 60. Berarti sudut A sama dengan 60 derajat dikurangi sudut B. Ditambah sudut B, Berarti kita ganti sudut B tambah 60 tambah sudut B tambah alfa sama dengan 180 derajat. Berarti ini 2 sudut B ditambah alfa adalah 180 ya. 180 dikurangi 60 berarti 120 derajat. Ini agak mentok nih, nggak ketahuan, tapi bisa jawabannya jadi D. Tapi dengan asumsi seperti ini bisa dilakuin. Kenapa? Karena ini memasukkan informasi bahwa segitiganya siku-siku. Berarti harus ada salah satu sudutnya yang 90 derajat gitu. Kalau asumsi seperti ini boleh dipakai kalau misal nggak ada dibilang bahwa dia siku-siku. Jadi ini tetap benar gitu. Gitu ya. Kita lanjut aja dulu ke nomor berikutnya.
Nomor berikutnya, perhatikan barisan bilangan real 2A8. Apakah 16 merupakan salah satu suku barisan tersebut? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut ini cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, barisan tersebut adalah barisan aritmatika. Barisan tersebut adalah barisan bilangan positif, jadi nggak ada yang negatif ya, semuanya positif gitu. Oke, kita cek. Kalau barisan aritmatika, kita cek satu saja cukup apa enggak, karena pertanyaannya, pilihan jawabannya ada seperti itu, satu saja cukup, dua tidak cukup, dua saja cukup, satu saja tidak cukup gitu. Nah, sekarang gini, kemarin mungkin di video lain teman-teman bisa tahu bahwa kalau ada satu persamaan, satu koefisien kita butuh 2 persamaan, kalau 2 koefisien kita butuh 3 persamaan, dan seterusnya. Kita di sini cuma ada satu persamaan nih, 2A dan 8. Kalau misal kita anggap 2A dan 8, terus dan seterusnya, apakah 16 bagian dari sini? Dia nggak bilang bahwa 16 itu setelah 8 ya, bisa aja di suku-suku setelahnya baru ada angka 16. Yang penting dia bilang bahwa boleh nggak 16 masuk ada di salah satunya. Tapi ada info bahwa kalau dikasih info gini, barisan tersebut adalah barisan aritmatika. Ntar yang kita lihat yang nomor 2 dulu. Barisan tersebut adalah barisan bilangan positif. Kalau bilangan positif doang, itu bisa ngacak tuh, bisa berapapun, 2A8, itu bisa angka lain, dan 16 bisa aja masuk. Tapi kalau nggak tahu bahwa dia ini polanya adalah geometri, aritmatika, atau pola yang lain, maka kita kayaknya nggak cukup tahu nih untuk bilang bahwa 2 ini bagian dari jawaban sini. Jadi yang jelas yang B salah ya, karena kalau 2 saja itu jelas tidak akan cukup. Dan yang D juga salah, karena pernyataan 1 ataupun 2 saja sudah cukup itu salah, karena 2 saja tidak cukup. Jadi kemungkinannya, apakah pernyataan 1 ini cukup apa enggak, atau 1 dan 2. Kelihatannya kalau ini benar, berarti jawabannya kemungkinan antara A atau E doang ya. Karena 1 dan 2 cukup, tapi salah satu dari keduanya tidak cukup. Oh, enggak. Kalau bisa. Enggak, kalau salah satu dari keduanya tidak cukup, kalau 1 doang sepertinya harusnya cukup. Enggak bisa. Berarti C juga salah. Itu. Jadi harus antara A atau E. Bisa nggak kita jawab ini dengan pernyataan 1 atau ya memang nggak bisa gitu. Kita lanjut dulu. Jadi 2A8, kalau dia pernyataan barisan aritmatika, berarti ini adalah suku 1, ini suku kedua, ini suku ketiga. Suku ke-1 sama suku kedua, U2 min U1 itu adalah beda. U3 dikurangi U2, U ya bukan A ya, atau A juga nggak apa-apa deh. A3 dikurangi A2 itu juga adalah beda. Jadi harusnya sama nih, antara yang A2 dikurangi A1 sama A3 dikurangi A2. A2 min A1 sama dengan A3 min A2. Itu. Jadi 8 min 2A min 2 A min 2 sama dengan 8 min A. Berarti ini pindah ke sana jadi plus 2A sama dengan 8 tambah 2. A-nya sama dengan 2A sama dengan 10, A-nya adalah 5. Kalau A-nya 5, ini ya berarti 5, berarti A2 min A1 sama dengan beda ya tadi ya. Jadi bedanya adalah 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Bisa nggak 16 jadi bagian dari situ? Kalau 16 bagian dari situ, berarti 16 UN, kita cari UN sama dengan A ditambah
N-1 kali B. 16 sama dengan 2 ditambah N-1-nya kita nggak tahu, dikali 3. 16 dikurangi 2 adalah 14. N-1 kali 3 adalah 14. 14 bagi 3, N-1. 14 bagi 3 bukan bilangan bulat. Jadi nggak bisa. Bukan nggak bisa, tapi bukan. Berarti sudah jelas bahwa 16 bukan bagian dari barisan tersebut. Jadi, pernyataan satu saja cukup sebenarnya. A jawabannya. Gitu. Kenapa tetap A? Karena tadi dengan nomor 1 doang, kita udah tahu nih A ini berapa, bedanya berapa, dan bisa masukin bahwa 16 ini sebenarnya bagian dari ini atau bukan gitu. Tapi kalau positif doang kayak, ya bisa aja kalau positif, tapi kan kita nggak tahu exactly-nya bahwa dia benar apa enggak bagian dari situ gitu. Next. Soal berikutnya, fungsi f didefinisikan dengan fx itu adalah x kuadrat min 3x. Nah, ini ditanya adalah nilai f, kurung buka lagi f2. Dibagi f, kurung buka f2 min f2 adalah berapa? Kita cek kalau fx-nya, kelewat. Kalau fx-nya itu adalah x kuadrat min 3x, berarti kalau f2 itu adalah 2 kuadrat min 3 kali 2. 4 min berapa nih? 6. Sama dengan min 2. Jadi f2-nya adalah min 2. Sekarang kalau f2 berarti sama dengan f2 kan ini min 2. Jadi berapa? X kuadrat min 3 kali x. Min 2 kuadrat dikurangi 3 kali min 2. Jadi 4 min 3 kali min 2 plus 6. F2 adalah 10. F2. Berikutnya, F2. Satu lagi ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Berarti F2 ini yang di dalam sini ini adalah yang tadi 10. Berarti jadi F10. Berarti adalah F10. Berarti X kuadratnya berubah jadi 10 aja ya. 10 kuadrat dikurangi 3 kali 10. Jadi 100 kurangi 30 adalah 70. F2. Oke, kita masukin sekarang F2 per F2 min F2. 70 per 10 ya dikurangi min 2. 7 ditambah 2, jawabannya adalah 9. Ini adalah contoh soal yang isian singkat, jadi memang nggak ada pilihan gandanya. Teman-teman tetap harus ngetik 9, angka 9 tik, baru disubmit. Oke, soal berikutnya. Diketahui segitiga ABCD dengan sudut B adalah 30 derajat.
Apakah segitiga ABC itu adalah siku-siku? Kok segitiga ABCD ya? Putuskan apakah pernyataan berikut, pernyataan 1 dan 2 berikut cukup. Kayaknya ABC ya maksudnya ya. Coba. ABC aja. Menjawab pertanyaan tersebut. 1. Sudut A dikurangi sudut C itu adalah 20. Yang kedua, sudut C lebih kecil daripada sudut A. Apakah ini perlu pernyataan 2 kalau ada pernyataan 1? Jelas tidak perlu. Kenapa? Karena tadi di sini udah A dikurangi C adalah 20. Sesuatu kalau dikurangi hasilnya positif, sudah pasti sudut A lebih besar daripada sudut C. Jadi 1 dan 2 tidak perlu bersama-sama. Jadi pernyataan 1 atau 2 saja enggak, berarti C jelas salah, tidak perlu dipilih, tidak ada kemungkinan. Jadi sama kayak tadi, 1 saja cukup, atau 2 saja cukup, atau tidak cukup kalaupun punya dua-duanya. Kita cek nomor 2 dulu deh, bisa nggak kalau ngerjain dengan nomor 2 doang? Dengan pertanyaan, jangan lupa ya, bahwa pertanyaannya, apakah segitiga ABC siku-siku? Gitu. Kita lihat, kita punya apa? Cuma punya ada segitiga yang namanya ABC. Dengan sudut B adalah 30. Gimana menjelaskannya? Ada segitiga ABC, sudut B 30. Salah. Di sini nggak dibilang, sudah jelas B bukan siku-siku ya. Oh, kita gambarnya nggak usah ini, kita miring aja deh. Sudut B itu 30 derajat. Sudut C kita nggak tahu, tapi sudut A itu lebih besar daripada C. Misal A ini C. Kalau segitiga itu, segitiga, siku-siku ataupun enggak, itu total sudutnya adalah 180 derajat. Ya, jadi sudut A tambah sudut B tambah sudut C itu adalah 180 derajat. Kalau kita tahu B-nya adalah 30 derajat, dan sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama 180 derajat, maka sudut A tambah sudut C itu masih 150 derajat. 150 derajat. Nah, kalau sudut A lebih gede daripada sudut C, mungkin nggak kalau sudut A-nya 80, C-nya masih 70? Mungkin. Apakah A-nya harus 90? C-nya masih bisa kalau itu C-nya 60. Tapi kemungkinannya masih sangat banyak untuk tahu bahwa 150 ini adalah berapa tambah berapa. Jadi jelas 2 saja tidak cukup. Karena tadi kita masih terlalu banyak kemungkinan. 1 saja atau 2 saja sudah cukup juga pasti salah. Jadi kemungkinannya jawabannya A atau E. Sekarang kita coba, kalau ada info bahwa seperti ini, jadi di sini aja ya. Sudut A tambah 30 derajat tambah sudut C sama dengan 180 derajat, dengan sudut A tambah sudut C sama dengan 150 derajat. Terus dibilang sudut A dikurangi sudut C sama dengan 20 derajat. Berarti sudut C atau sudut A sama dengan 20 derajat ditambah sudut C. Sudut A sama dengan 20 derajat ditambah sudut C. Jadi bisa nih masuk 20 derajat plus sudut C sama dengan 150 derajat. Jadi 2 sudut C itu adalah 150 dikurangi 20, 130 derajat. Jadi sudut C-nya adalah 65 derajat. Kalau C 65 derajat,
berarti sudut A-nya berapa? Sudut A sama dengan 20 derajat ditambah sudut C. Berarti A sama dengan 20 derajat tambah 65 derajat. Ternyata sudut A-nya adalah 85 derajat. Jadi ini bukan sudut siku-siku. Karena sudut A-nya 85 derajat, sudut C-nya adalah 65 derajat, sudut B-nya adalah 30 derajat, sorry. Jadi ada nggak yang 90 derajat? Tidak ada yang 90 derajat. Jadi tidak sama dengan. Jadi ini bukan siku-siku. Tapi pertanyaannya adalah pernyataan satu saja cukup atau enggak? Karena kita udah tahu antara A atau E. Jadi jawabannya cukup. Dengan pernyataan satu saja kita udah tahu bahwa ini bukan sudut siku-siku. Oke, itu aja untuk hari ini. Tadi ada soal tentang sudut, soal tentang fungsi, soal tentang barisan, soal tentang sudut lagi, soal tentang fungsi lagi dari Kak Kita sampai ketemu di soal-soal berikutnya. Kalau ada pertanyaan bisa komen aja ya. Dadah.